Kalau lagi ngomongin politik, kadang kita akan mendengar istilah atau nama-nama seperti Sengkuni atau Kurawa. Dan keduanya ini memiliki konotasi yang negatif. Biasanya nama Sengkuni dipakai untuk menganalogikan tokoh politik yang memiliki sifat licik, penuh intrik politik, dan selalu diliputi oleh kedengkian dan angkara murka. Sengkuni juga sering menjadi analogi untuk menggambarkan tokoh politik yang tricky dan selalu ingin menguasai negeri ini seorang diri. Sedangkan kalau Kurawa, kita sering banget dengar nama ini disebut-sebut dalam kisah Sabdo Palon Nagih Janji. Dalam kisah tersebut, terutama yang tertulis dalam Serat Mahameru, disebutkan bahwa ketika masa kejayaan Nusantara telah tiba, maka akan datang seorang pemimpin dari pinggiran Kali Solo yang akan mengembalikan hak-hak Semar atau Sabdo Palon yang selama ini direbut oleh bangsa keturunan Kurawa. Baik Sengkuni maupun Kurawa, keduanya memiliki makna yang negatif. Sebenarnya Sengkuni dan Kurawa itu siapa sih? Dalam kisah pewayangan Jawa dan juga dalam kisah-kisah di kitab Hindu India, Sengkuni dan Kurawa ini merupakan beberapa tokoh antagonis yang menjadi lakon dalam kisah Mahabharata. Dalam kisah yang melegenda dari agama Hindu ini, dikisahkan bahwa dulu, ribuan tahun sebelum abad modern ada, telah terjadi sebuah pertengkaran besar di antara anak-anak Barata yang terdiri dari dua kubu, yakni kubu Pandawa sebagai tokoh protagonis atau tokoh positif, dengan Kurawa sebagai tokoh antagonis atau tokoh negatif. Sepanjang kisah Mahabharata, diceritakan bahwa Pandawa ini selalu menjadi sasaran kedengkian dan kekejaman pihak Kurawa. Kurawa yang ingin menguasai negeri Hastinapura sendirian selalu berusaha mati-matian untuk menyingkirkan dan membunuhi semua Pandawa. Dalam prakteknya, Kurawa kerap dibantu oleh pamannya yang bernama Sengkuni, yang sama-sama memiliki watak penuh intrik, licik, dan selalu diliputi dengki serta angkara murka. Sampai sekarang, walaupun kita telah hidup di abad modern, kisah Mahabharata tetap tidak hilang. Banyak pelajaran moral yang bisa dipetik dari kisah perseteruan seumur hidup antara Pandawa versus Kurawa. Dan sampai sekarang, istilah Sengkuni dan Kurawa masih tetap dipakai untuk menganalogikan tokoh-tokoh politik yang jahat dan penuh tipu muslihat. Sebenarnya bagaimana sih kisah Mahabharata ini bermula, dan pelajaran moral apa yang bisa dipetik dari kisah tersebut, sehingga kisah ini tetap abadi dalam peradaban modern kita? Kisah perseteruan Pandawa versus Kurawa yang berlangsung seumur hidup ini dimulai dari naik tahtanya Sri Krishna menjadi penguasa di kerajaan Hastinapura. Setelah Sri Krishna lengser dari jabatannya sebagai raja, tampuk kepemimpinan Hastinapura diserahkan kepada anaknya yang bernama Pandu. Pandu ini merupakan raja muda yang belum memiliki anak sama sekali. Suatu ketika, Pandu membawa pulang 3 orang putri dari kerajaan yang berbeda-beda. Mereka adalah Dewi Kunti, Dewi Gandari, dan Dewi Madri. Salah satu dari ketiga putri itu akan diserahkan kepada Dretarastra, yakni kakak Pandu yang buta, untuk diperistri. Dretarastra menginginkan anak yang banyak. Pilihan lalu jatuh kepada Dewi Gandari yang dianggap mampu melahirkan banyak anak. Akhirnya Dewi Kunti dan Dewi Madri pun menjadi istri dari Pandu. Namun proses peminangan itu ternyata membuat Dewi Gandari tersinggung. Ia merasa dipermainkan dan hanya dijadikan sebagai piala bergilir oleh Pandu dan Dretarastra. Ia pun bersumpah akan mendidik anak-anaknya kelak untuk selalu bermusuhan dengan keturunan Pandu. Dewi Gandari pun melahirkan 100 orang anak dari Dretarastra. Bersama Sengkuni atau adik kandung Dewi Gandari, ia mendidik anak-anaknya untuk senantiasa membenci anak-anak Pandu dan memusuhinya hingga akhir hayat. Tampuk kepemimpinan Pandu ternyata tidak lama di kerajaan Hastinapura. Ia lantas menyerahkan tahta kerajaan kepada Dretarastra yang buta, dan Pandu berniat untuk melakukan pertapaan dan hidup sederhana di hutan bersama kedua istrinya, yakni Dewi Kunti dan Dewi Madri. Namun pihak Pandu berharap suatu saat keturunannya masih bisa melanjutkan tahta kerajaan Hastinapura. Ketika menjalani hidup sederhana di hutan inilah, Pandu dikaruniai 5 orang anak dari kedua istrinya. Uniknya, kelima anak ini semuanya adalah titisan dari dewa-dewa berpengaruh di agama Hindu. Pertama-tama, lahirlah Yudhistira atau Puntadewa yang merupakan titisan dari Dewa Dharma. Yudhistira memiliki watak bijaksana, mirip seperti Dewa Dharma. Kemudian lahirlah Bimasena atau Werkudara yang merupakan titisan dari Dewa Bayu. Bimasena atau Bima lahir dengan watak pengasih yang sangat kuat. Ia begitu melindungi keluarganya dan sangat perhatian terhadap sesamanya. Yang ketiga, kemudian lahirlah Arjuna yang merupakan titisan Dewa Indra yang merupakan pemimpin para dewa. Arjuna memiliki watak bawaan kesatria dan selalu memegang teguh ajaran kebenaran.
Baik Yudhistira, Bima maupun Arjuna, ketiganya lahir dari rahim Dewi Kunti. Sedangkan dari rahim Dewi Madri, lahirlah si kembar Nakula dan Sadewa yang merupakan titisan Dewa Aswin. Baik Nakula dan Sadewa, keduanya terlahir dengan watak pemberani dan memiliki kebijaksanaan yang kuat. Kelima anak Pandu tersebut akhirnya disebut sebagai Pandawa. Ketika Pandawa tumbuh makin besar, Pandu dan Dewi Madri meninggal dunia di hutan. Tinggallah Dewi Kunti yang menjadi single parent mengurus kelima anak-anak Pandu. Dari Dewi Kunti inilah Pandawa banyak mendapatkan siraman rohani dan pendidikan karakter yang hebat. Sehingga Pandawa tumbuh menjadi 5 sosok pemuda yang cerdas, berbudi pekerti luhur, pemberani, namun tangkas dan bijaksana. Pandawa juga tumbuh menjadi laki-laki yang sangat dewasa. Mereka tidak pernah menganggap penderitaan yang mendera mereka sebagai sebuah kutukan atau bentuk kemarahan dewata. Melainkan, Pandawa selalu mengambil hikmah dari setiap kesengsaraan hidup mereka dan menjadikan itu pelajaran hidup bagi mereka, sehingga kepribadian mereka tumbuh semakin sempurna. Setelah Pandu dan Dewi Madri meninggal, Dewi Kunti membawa Pandawa keluar dari hutan dan kembali ke kerajaan Hastinapura. Di sana, ia tinggal di kompleks istana dan bergaul dengan anak-anak dari Dhritarashtra yang berjumlah 100 orang tersebut, atau Kurawa. Namun permusuhan sengit pun segera pecah. Kurawa, terutama anak sulung yang bernama Duryodhana, memiliki kebencian yang sangat besar kepada Pandawa. Pandawa memiliki kehebatan dan kecerdasan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Kurawa. Apalagi Bima yang terlahir menjadi yang terkuat, Bima ini justru paling sering terlibat pertengkaran dengan Duryodhana. Raja Dhritarashtra pun resah. Ia khawatir Pandawa dapat menyabet tahta kerajaan yang seharusnya turun kepada anaknya Duryodhana, yakni Kurawa yang paling tua. Karena tidak mampu mengalahkan Pandawa secara kecakapan, kecerdasan, dan kehebatan fisik, maka Duryodhana yang diliputi kedengkian mulai melakukan serangkaian hal-hal licik untuk melenyapkan Pandawa, bahkan hingga ke rencana genosida para Pandawa. Ia bersekongkol dengan Sengkuni untuk membunuhi Pandawa. Dhritarashtra juga diajak untuk mengeksekusi rencana jahat tersebut. Atas anjuran Dhritarashtra, Dewi Kunti akhirnya pindah ke sebuah istana di kawasan Waranawata untuk menghadiri perayaan pemujaan Dewa Siwa bersama Pandawa. Acara tersebut juga berdalih menjadi acara sambutan untuk kembalinya Pandawa ke Hastinapura. Namun di balik itu, Sengkuni dan Duryodhana telah menyiapkan rencana untuk membakar Dewi Kunti dan Pandawa hidup-hidup di dalam istana. Diam-diam, Duryodhana telah mengutus Purocana untuk membakar istana sampai habis ketika Dewi Kunti dan Pandawa sudah mulai betah tinggal di sana. Beruntung, rencana jahat tersebut bocor dan diketahui oleh Widura, yakni paman Pandawa. Widura pun memperingatkan Pandawa dan mengutus seorang penggali terowongan rahasia untuk menggali jalan keluar bawah tanah. Ketika Dewi Kunti dan Pandawa sampai di istana, terowongan escape bawah tanah tersebut telah jadi. Sebelum Sengkuni dan Duryodhana berhasil mengeksekusi rencana genosidanya, Dewi Kunti sudah lebih dulu menjebak Purocana dalam pesta hingga mabuk. Ketika Purocana dan seluruh anak buahnya mabuk, Pandawa lantas membakar istana tersebut secara diam-diam dan membawa Dewi Kunti lari melalui terowongan bawah tanah. Istana tersebut terbakar habis dan menyisakan beberapa jenazah yang sudah gosong terbakar. Duryodhana mengira jenazah tersebut adalah jenazah Dewi Kunti dan Pandawa. Untuk sejenak, Duryodhana bersukacita karena orang yang dibencinya mati semua. Di sisi lain, Pandawa dan Dewi Kunti berhasil melarikan diri melewati Sungai Gangga. Mereka kemudian menuju hutan dan membuka perkampungan sendiri di sana secara diam-diam. Dan ternyata perkampungan tersebut berkembang dan sukses bertransformasi menjadi negeri yang maju dan makmur. Penduduknya berkecukupan dan sejahtera. Pandawa sukses menjadi pemimpin di negeri baru tersebut. Negeri itu lantas diberi nama Negeri Amerta yang beribu kota di Indraprastha. Dalam kelanjutannya, Pandawa akhirnya menikahi Drupadi, seorang putri dari kerajaan Pancala yang cantik jelita. Uniknya, Drupadi ini menjalani pernikahan poliandri, dan ia menjadi istri dari kelima Pandawa tersebut. Uniknya lagi, Pandawa ternyata bisa mengatur pembagian waktu bersama Drupadi dengan adil, dan mereka bersama-sama melindungi Drupadi dengan penuh kasih sayang. Setelah menikahi Drupadi, Pandawa pun kembali ke negeri Hastinapura. Kembalinya mereka tentu saja mengejutkan Dhritarashtra dan Duryodhana. Mereka lebih terkejut lagi ketika mengetahui bahwa Pandawa telah sukses mendirikan negeri sendiri yang makmur dan kaya. Seketika, kebencian para Kurawa kembali terpantik. Mereka makin panik dan makin emosi ketika melihat Pandawa ternyata belum mati.
Akhirnya, Duryodhana sebagai Kurawa yang paling sulung melakukan konspirasi sekali lagi dengan Sengkuni untuk menyingkirkan Pandawa sekaligus merebut negeri Amerta dari tangan Pandawa. Duryodhana meminta izin ayahnya untuk menggelar permainan dadu. Sengkuni menjadi bandarnya. Namun di balik itu, Sengkuni telah menyiapkan sederet tipu muslihat untuk membuat Pandawa kalah dalam permainan tersebut. Yudhistira pun mewakili Pandawa untuk bermain dadu melawan Duryodhana yang mewakili Kurawa. Awalnya Yudhistira mempertaruhkan hartanya sendiri, kemudian harta Pandawa, kemudian harta rakyatnya, lalu negeri Amertanya, dan terakhir ia mempertaruhkan satu-satunya hal berharga yang terakhir ia miliki, yakni Drupadi. Dan Yudhistira kalah. Semua milik Pandawa, termasuk Drupadi yang cantik, menjadi milik Kurawa. Dursasana, adik Duryodhana yang usil dan jahat, kemudian melecehkan Drupadi dengan menarik kain pakaian Drupadi hingga terlepas. Melihat istri mereka dilecehkan, Pandawa pun murka, terutama Bima. Bima bahkan bersumpah akan membunuh Dursasana dan meminum darahnya kelak. Setelah murka Pandawa terucap, muncullah pertanda alam mengerikan yang menyelimuti negeri Hastinapura. Ini tentu saja membuat Dhritarashtra memiliki firasat yang tidak enak. Ia khawatir akan terjadi kerusakan jika Pandawa terus murka kepada Kurawa. Karena terus berpikir amarah para Pandawa, Dhritarashtra akhirnya mengembalikan semua milik Pandawa, walaupun Pandawa telah kalah dalam perjudian tersebut. Keputusan Dhritarashtra ini tentu saja membuat Duryodhana kecewa. Ia akhirnya memaksa Dhritarashtra untuk mengizinkannya menggelar judi dadu sekali lagi. Dhritarashtra pun mengizinkan karena terus dipaksa. Kali ini, Duryodhana kembali bersekongkol dengan Sengkuni untuk mengalahkan Pandawa. Dalam permainan dadu yang kedua, jika Pandawa kalah, Duryodhana meminta Pandawa untuk menyerahkan negeri Amarta. Kemudian Pandawa harus pergi meninggalkan Hastinapura selama 12 tahun di pengasingan, dan juga menuntut Pandawa untuk menjalani tambahan hukuman penyamaran sebagai rakyat jelata selama 1 tahun di negeri lain. Setelah masa hukuman tuntas dijalani, barulah Pandawa boleh meminta hak mereka kembali. Pandawa menyanggupi dan mereka kembali bermain judi dadu. Dalam permainan tersebut, Pandawa tentu saja kalah karena semuanya sudah disetting oleh Sengkuni agar Duryodhana selalu menang. Pandawa harus menelan pil pahit kekalahan mereka. Mereka kini kehilangan segalanya. Negeri yang mereka bangun dengan susah payah pun ikut hilang. Dan mereka harus menjalani pengasingan selama 12 tahun di hutan. Namun Pandawa ini sekelompok pemuda yang bersikap sportif. Meskipun terpukul dengan kekalahan mereka, namun Pandawa mengalah dan menjalani hukumannya. Disinilah proses peningkatan spiritual Pandawa terjadi. Pandawa yang semula sukses, memiliki negeri sendiri, dan memiliki banyak kemapanan, kini harus berjuang kembali dari nol. Mereka juga harus bisa bertahan hidup di hutan tanpa bantuan siapa-siapa dan tanpa tabungan sepeser pun. Semua harta mereka telah direbut oleh Sengkuni dan Kurawa. Namun karena sudah terlahir dengan watak bijaksana dan cerdas, Pandawa akhirnya bisa mencerna kekalahan mereka sebagai pintu gerbang spiritualitas yang lebih tinggi. Pandawa mencoba mencerna kekalahan mereka sebagai sebuah pelajaran hidup. Mereka menghadapi kekalahan dan kejatuhan mereka, dan mereka bersama-sama bergandengan tangan untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Sebenarnya, peningkatan spiritual manusia bukan hanya dinilai dari seberapa sakti seorang manusia dalam menjalani keseharian mereka. Kesaktian hanya akan memberi makan ego, tapi jiwa belum tentu terpuaskan dahaganya. Justru dengan kejatuhan hidup, ini bisa menjadi bahan manusia untuk melakukan perenungan dan kontemplasi. Jika manusia bisa mengambil hikmahnya, kemudian menghadapinya dengan ikhlas dan keberanian, lalu bisa bangkit dari keterpurukannya menggunakan sumber daya dalam diri yang tersisa, disitulah manusia mengalami peningkatan spiritual yang signifikan. Dan ini terjadi di Pandawa. Mereka lantas tumbuh menjadi pemuda yang makin damai, makin bijaksana, dan makin berwelas asih. Kejahatan dan kelicikan Kurawa tidak lantas membuat Pandawa ikut menjadi makhluk jahat dan pendendam. Tapi Pandawa berhasil menjadi manusia yang ikhlas dan mengalami perbaikan karakter yang sangat signifikan. Bahkan selama masa 12 tahun pengasingan tersebut, Arjuna juga menjalani laku sufistis di Gunung Indrakila, sehingga ia memiliki gelar Bagawan Mintaraga atau Bagawan Ciptaning. Pandawa terus menjalani masa hukumannya hingga tuntas dengan hati ikhlas dan damai. Setelah masa hukumannya usai, Pandawa kembali ke negeri Hastinapura dan menagih janji Kurawa. Namun bukannya menepati janji, Kurawa justru mengingkari kesepakatan yang telah mereka buat 13 tahun yang lalu. Bahkan ketika Pandawa akhirnya meminta hanya 5 desa saja di negeri Amarta, sisanya ini boleh dimiliki oleh Kurawa, pihak Kurawa tetap tidak mengizinkan. Disinilah Pandawa tidak bisa memberikan toleransi lagi atas kelicikan Kurawa.
Perseteruan Pandawa versus Kurawa ini akhirnya terdengar oleh Sri Krishna, yakni kakek mereka. Sri Krishna, yang merupakan reinkarnasi Dewa Wisnu ini, berusaha mengirimkan beberapa kali misi perdamaian ke Kurawa, namun gagal. Pihak Kurawa tetap bersikeras ingin menguasai seluruh hak milik Pandawa, walaupun itu telah menyalahi aturan. Karena sifat keras kepala dan kelicikan para Kurawa yang tidak mampu ditoleransi lagi, akhirnya pecahlah perang Baratayuda antara Pandawa melawan Kurawa. Kedua kubu sama-sama memiliki ribuan tentara yang kuat dan bersenjatakan alat-alat perang yang canggih. Pandawa di-backup oleh Sri Krishna dan dibantu oleh para dewa dari langit. Ia juga memiliki sekutu dari kerajaan-kerajaan lain yang bersedia membela Pandawa. Pihak Kurawa juga mencari sekutu dari kerajaan-kerajaan lain di India. Berkumpulnya dukungan di masing-masing kubu membuat perang Baratayuda menjadi perang yang sangat besar, dan ini menjadi perang yang paling menghancurkan sepanjang masa. Kedua kubu saling serang menggunakan ribuan tentara dan senjata canggih. Bahkan menurut penelitian beberapa ahli, perang ini juga menggunakan senjata nuklir untuk saling menyerang. Hingga akhirnya bumi rusak, ribuan korban jiwa berjatuhan, hewan dan tanaman menderita, bahkan sampai punah. Bumi seperti diriset hampir nol kembali, dan hanya tersisa sedikit manusia saja yang mampu bertahan hidup dari dahsyatnya perang Baratayuda. Perang ini lantas dimenangkan oleh pihak Pandawa. Hampir semua anggota Kurawa tewas. Tahta kepemimpinan kerajaan Hastina akhirnya jatuh ke tangan Pandawa, dan Kurawa hancur akibat kedengkian mereka sendiri. Kisah ini akhirnya abadi hingga kini, dan Mahabharata menjadi cerita moral yang sangat mengena di masyarakat. Dari perseteruan Pandawa versus Kurawa, kita bisa belajar bahwa seberapa hebatnya pun seorang manusia, seberapa triki dan liciknya pun dia mengelabui orang yang dibencinya, jika ia telah diliputi oleh dendam dan iri hati yang mendarah daging, maka manusia itu akan menerima kehancurannya sendiri. Sama seperti Kurawa, menerima kehancurannya karena terus-menerus iri dan tidak pernah berhenti menyingkirkan Pandawa. Dari kisah ini juga, kita bisa memetik pelajaran bahwa jika kita terus menyimpan dendam dan iri hati pada seseorang, bisa jadi suatu saat orang tersebut akan membawa karma kehancuran bagi diri kita sendiri. Kebangkitan Nusantara sudah ada di depan mata, tapi bukan berarti kita harus berpangku tangan menunggu masa kejayaan itu tiba. Dan Nusantara tidak akan bisa meraih kejayaannya tanpa dikelola oleh warganya yang memiliki kesadaran yang tinggi. Dan ini bisa dimulai dengan kembalinya kita ke jati diri kita masing-masing. Buat kamu yang merasa memiliki panggilan untuk kembali ke jati dirimu dan ingin membangun negeri ini bersama-sama, yuk berjalan bersama aku untuk menyelami diri dan kembali menemukan jati diri sebagai makhluk Nuswantara, makhluk berkesadaran yang menjadi wakil Tuhan di dunia ini. Kita adalah co-creator, dan selama 2 hari 1 malam, aku dan guru aku akan sharing ilmu dengan kalian dari bumi Majapahit, tempat di mana Nusantara pernah memiliki pusat peradaban yang maju. Jika kamu memiliki panggilan jiwa yang serupa, jangan segan-segan untuk bergabung bersama aku dari bumi Majapahit dan bersama-sama kita kembali ke jati diri. Cek deskripsi video ini untuk informasi selengkapnya.